Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aisyah Wulandari di Share and Growing. Hari ini saya akan melanjutkan video tentang persamaan eksponensial. Nah, kemarin dulu itu kita sudah membahas bentuk persamaan eksponensial yang pertama, ya, dan bentuk persamaan eksponensial yang kedua. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tentang bentuk persamaan yang ketiga. Jika adik-adik belum menonton, kalian bisa dapatkan link di bagian deskripsinya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Bentuk persamaan yang ketiga adalah A dikali P pangkat 2fx ditambah B dikali P pangkat fx tambah C itu sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa bentuk persamaan yang ketiga ini itu menyerupai nantinya bentuk persamaan kuadrat, ya. Oke, kita bisa lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya, 2 pangkat 2x dikurang 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat x ditambah 8 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita mau jadikan dia persamaan kuadrat, ya, supaya bisa difaktorkan. Oke, lanjut saja. Saya ingin memakai warna hijau terang. Oke, penyelesaiannya di sini, 2 pangkat 2x dikurang 2, ini kita jabarkan ya, menjadi 2 pangkat 2x ini bisa saya tulis 2 pangkat x ya, dipangkatkan 2 ya, karena kan x dikali 2 menurut sifat persamaan eksponen atau menurut sifat eksponen itu x dikali 2 kan sama dengan 2x ya. Kalian bisa lihat videonya di deskripsi ya. Di situ saya berikan link untuk video definisi dari eksponensial ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ini sudah. Sekarang untuk yang ini minus 2 ini ya, dia menjadi, kalau pada sifat-sifat menurut sifat eksponen, kalau misalkan di sini minus, kita jadikan kali di sini ya. Jadi 2 pangkat minus 2 ya. Jadi kan kalau kali itu berarti ininya bisa ditambah ya. Jadi 2x ditambah minus 2 ya, sama saja dengan 2x kurang 2. Bisa ya? Oke, sekarang dikurang 3 dikali 2 pangkat x ditambah 8. Nah, kita turunkan saja ya yang di atas ini. Oke, sekarang kita lihat, perhatikan di sini. Ini bisa kita jadikan 2 pangkat 2x. X-nya saya oke, dikali 2 pangkat minus 2 itu sama dengan 1/4 ya. Karena 2 pangkat minus 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan berarti 4 ya. Dikurang 3 dikali 2 pangkat x ditambah 8 itu sama dengan 0. Nah, di sini tuh untuk bisa menghilangkan 1/4-nya ini kita kalikan dengan 4 ya. Jadi ini kita kalikan dengan 4 ya. Jadi yang ini saya kasih berwarna putih di sini. Nah, ini kita kalikan. Jadi semua rumusnya kita kalikan 4. Ini kali 4, ini dikali 4 ya. Ini dikali 4. Oke, ini dikali 4. Nah, di sini menjadi, ini kalau dikalikan 4 hasilnya 2 pangkat 2x, bisa ya? Karena kan kalau dia dikalikan 4 berarti ini habis ya. Sekarang dikurang, ini kalau dikalikan dengan 4 berarti 12 ya dikali 2 pangkat x ya ditambah, ini kalau dikalikan 4 32 ya, sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa 2 pangkat 2x dikurang 12 dikali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Di sini kita bisa pakai pemisalan ya. Pemisalannya di sini itu kita misalkan dia y, untuk memudahkan ya, y sama dengan 2 pangkat x ya. Berarti kalau ini dimisalkan, berarti ini adalah y pangkat 2 ya dikurang 12y ya ditambah 32. Nah, sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi berapa dikali berapa menghasilkan 32.
jika dijumlahkan menghasilkan negatif 12 ya. Berarti di sini Y, saya tulis dulu sini Y, berarti 8 dan juga 4. Karena 8 dikali 4, 32. Untuk bisa menjadi min 12, itu berarti di sini dia harus kurang, ya, di sini juga kurang, ya, karena min 8 ditambah min 4 itu sama dengan min 12. Min 8 dikali min 4 sama dengan positif 32, ya. Kita lanjut, di sini Y kurang 8 itu sama dengan 0, berarti Y sama dengan 8, ya. Y kurang 4 sama dengan 0, Y sama dengan 4. Nah, seperti ini. Apakah di sini sudah selesai? Belum ya, kita kembalikan ke persamaan. Persamaannya itu adalah Y sama dengan 2 pangkat X, berarti ketika Y-nya 8, berarti di sini 2 pangkat X, berarti X-nya sama dengan 2 pangkat berapa sama dengan 8, berarti 3 ya. Nah, dan kita kembalikan sama Y sama dengan 2 pangkat X, ketika Y-nya 4, berarti 2 pangkat X, berarti X sama dengan 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2. Oke, jadi nilai X yang memenuhi itu adalah 2 dan juga 3. Nah, di sini adik-adik bisa juga tidak menggunakan pemisalan, ya. Ketika adik-adik sudah mengerti persamaan yang ini, itu kita langsung faktorkan. Ya, di sini saya dari sini bisa saya kasih warna merah ya. Saya kasih garis gini. Oke. Dari sini tanpa pemisalan kita bisa langsung faktorkan. Ya, di sini kan 2 pangkat 2x dikurang 12 dikali 2 pangkat x ditambah 32, kita bisa faktorkan. Nah, jadi seperti atau ya. Nah, jadi tidak nyambung ya. Di sini kita buat juga seperti ini. Oke, sama dengan 0. Di sini kan 2 pangkat 2x, di sini 2 pangkat x ya. 2 pangkat x ya. Karena 2 pangkat x dikali 2 pangkat x kan 2 pangkat 2x ya. Sekarang di sini min 4. Nah, di sini min 8. Nah, sama. Oke, berarti 2 pangkat x 2 pangkat x sama dengan 4 ya. X-nya sama dengan 2 ya. Dan 2 pangkat X sama dengan 8, langsung saja nih ya, X sama dengan 2 pangkat berapa sama dengan 8? 3. Sama dengan ini, ya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan dengan cara pemisalan, jadi dimisalkan Y sama dengan 2 pangkat X, ya, sehingga dia membentuk persamaan yang seperti ini, sehingga adik-adik mudah memfaktorkan. Ya, nanti kalau sudah dapat, baru dikembalikan ke pemisalannya. Atau, jika adik-adik tidak mau ribet untuk memisalkan, kalian bisa langsung saja dari persamaan ini, ya, persamaan yang ini, yang saya lingkari warna merah. Dari persamaan yang ini, adik-adik bisa langsung faktorkan, ya. Jadi, 2 pangkat X dikurang 4 dikali 2 pangkat X kurang 8 sama dengan 0. Ya, cara pemfaktorannya sama. Jadi, berapa kali berapa menghasilkan 32, kalau dijumlahkan hasilnya minus 2. Nah, sedangkan yang ini itu adalah variabelnya, ya, seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke bentuk yang nah, di bentuk persamaan yang keempat ini, itu ada Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, di mana Fx dan Gx dan juga Hx ya adalah fungsi ya. Fungsi tersebut, fungsi yang ini itu terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi 4 syarat berikut, yaitu Fx sama dengan Gx ya. Jadi Fx pangkatnya ini ya sama dengan Gx, Hx itu sama dengan 1, ya, jadi bilangan pokoknya itu sama dengan 1. Nah, sedangkan Hx sama dengan 0 jika dan hanya jika Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Sedangkan yang keempat adalah Hx sama dengan min 1 jika dan hanya jika min 1 pangkat Fx itu sama dengan min 1 pangkat Gx. Nah, di bentuk persamaan yang keempat ini, kalian bisa lihat bahwa untuk bilangan pokoknya itu dia sama ya. Yang berbeda itu adalah pangkatnya. Nah, maka akan berlaku nanti 4 syarat seperti ini. Oke, kita langsung pada contoh. Contohnya, X kurang 7 pangkat X pangkat 2 kurang 2 sama dengan X kurang 7 pangkat X. Di sini, saya mau ambil warna kuning saja ya. Oke, di sini kita lihat syarat yang pertama, itu ada Fx, jadi sini saya tulis yang pertama.
ya. Yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Nah, dimana kita ketahui bahwa bilangan pokok ini x kurang 7 ini dia hx ya. Kita sesuaikan dengan pada persamaan. Sedangkan yang ini adalah fx dan yang ini adalah gx ya. Jadi kalau fx sama dengan gx berarti x pangkat 2 dikurang 2 sama dengan x ya. Berarti x pangkat 2 dikurang, ini kita pindahkan, kurang x dikurang 2 itu sama dengan 0 ya. Lalu kita faktorkan, buat ini x ya, ini x. Oke, di sini 1, sini 2 ya. Karena 1 kali 2 2, karena sini kan negatif, salah satunya itu harus negatif ya. Jika dijumlahkan itu sama dengan min 1. Ini adalah min 1 di sini ya. Nah, kalau dia hasilnya minus, berarti angka tertinggi itu harus minus di sini. Ya, di sini positif. Ya, karena min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Ya, 1 dikali min 2, min 2. Kalau misalkan di sini dia positif, berarti angka yang tertinggi itu juga harus tandanya positif. Kalau di sini negatif, berarti angka tertinggi itu ya 2 di sini ya yang dimaksudkan ya. Karena 2 dengan 1 yang paling tinggi 2 ya. Angka tertinggi itu adalah harus bertanda negatif ya, seperti itu. Itu cara trik cepatnya ya. Oke. Jadi kalau misalkan adik-adik masih bingung, oke, kita langsung saja lanjut. Berarti di sini x sama dengan negatif 1 ya, dan x sama dengan 2. Bisa ya? Kita langsung saja ya. X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Jadi pindah ruas ya. Oke, sekarang kita ke syarat yang kedua. Di sini saja ya. Syarat yang kedua itu Hx ya, Hx itu sama dengan 1 ya. Nah, di sini itu Hx itu berarti yang ini ya. Yang bilangan pokoknya. Berarti X dikurang 7 itu sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 tambah 7, pindah ruas ya. Berarti tambah 1 tambah 7 langsung saja 8. Oke, jadi kita sudah dapat, dia berekor 8-nya ya. Kita tidak membutuhkan 8 yang berekor, kita butuh 8 yang tanpa ekor. Oke, sekarang di sini kita sudah dapatkan nilai X, ada 3, yaitu min 1, 2, dan juga 8. Oke, sekarang kita ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu adalah Hx sama dengan 0. Nah, di syarat yang ketiga ini, itu nanti ada syarat tambahan ya. Tapi kita cari dulu ini ya, Hx sama dengan 0. Berarti yang ini X kurang 7 sama dengan 0 ya. Karena Hx di sini itu adalah yang bilangan pokoknya. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada pada persamaannya ya. Berarti di sini kalau X kurang 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan ini pindah ruas seperti 7. Oke, kita sudah dapat 3 angka, 3 bilangan yaitu min 1, 2, 7, dan 8. Sekarang, iya, di sini syarat ketiga, itu fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar daripada 0. Nah, di sini tuh kita lihat, di sini saya tulis selidiki ya. Selidiki di sini saya kasih warna berbeda deh. Ya, warna merah ya. Selidiki. Nah, kita mau selidiki dulu apakah 7 ini memenuhi titik atau tidak ya. Oke, sekarang di sini syaratnya fx lebih besar daripada 0. Nah, fx itu yang ini ya. Nah, berarti di sini kita tulis x pangkat 2 dikurang 2 ya. X ini kita ubah menjadi 7 ya. Langsung saja supaya tidak berlama-lama. Langsung kita ubah jadi 7. Di sini 7 ya. Oke. 7 pangkat 2 itu berarti 49 ya. 49 dikurang 2 berarti 47 ya. 47. Nah, di sini tuh harus lebih besar daripada 0. Apakah betul 47 lebih besar daripada 0? Iya, betul. Oke, sekarang jangan dulu langsung berpendapat bahwa 7 ini langsung bisa masuk ya. Kita coba dulu yang gx-nya ya. Apakah betul dia sama dengan lebih besar daripada 0? Ya di sini gx itu adalah x ya. Langsung saja x ini langsung saja kita tulis 7 ya. 7 apakah besar daripada 0? Ya, betul ya. Jadi sini juga benar. Nah, karena keduanya benar, maka 7 ini bisa kita masukkan ke himpunan penyelesaiannya.
ya. Jika salah satunya atau keduanya salah, berarti 7 ini tidak bisa kita masukkan ke himpunan penyelesaian, ya. Oke, sekarang kita lanjut di syarat yang keempat, itu adalah Hx sama dengan min 1. Nah, nanti ini ada syarat tambahan ya. Oke, Hx-nya itu adalah X dikurang 7 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 7 pindah ruas menjadi 7. 7 dikurang 1, 6 ya. Nah, lalu kita ke syarat tambahannya. Syarat tambahannya adalah min 1. Saya mau warna hijau saja ya. Oke, di sini itu min 1 ya. Pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, kita lihat ya, apakah dia sama atau tidak. Nah, sebelumnya kita cari dulu yang fx dan gx-nya ya. Untuk yang fx, ini ya, x kuadrat dikurang 2, ya. X-nya kita ganti jadi 6. 6 pangkat 2 dikurang 2, ya. 6 pangkat 2, 36. Dikurang 2, 34, ya. Oke, untuk yang gx-nya itu x ya, yang ini. Oke ya, gx, berarti yang ini. Berarti langsung kita ganti jadi 6. Dengan 6. Nah, berarti di sini kita lihat min 1 ya. Pangkat fx, fx-nya ini, atau saya kasih batas dulu supaya tidak. Oke, seperti ini. Nah, berarti di sini min 1 ya. Pangkat min 1 fx-nya yang ini ya. Ini fx, saya tulis saja di sini fx biar adik-adik tidak bingung. Bisa ganti jadi fx gx. Oke, ini fx sama dengan ya, ini gx sama dengan, oke. Nah, berarti fx-nya itu adalah 34 ya, min 1 pangkat 34, lalu gx-nya itu min 1 pangkat 6 ya. Oke. Nah, sekarang 34 dan 6 itu kan adalah bilangan genap ya. Kalau min 1 dipangkatkan dengan genap, hasil menjadi 1 ya. Ini juga dia 1. Nah, kalau dia dipangkatkan dengan ganjil, ya hasilnya dia min 1 ya. Sama halnya kalau misalkan min 1 pangkat 1, 1 kan ganjil. Jadi min 1 pangkat 1 ya tetap min 1. Nah, kalau min 1 pangkat 2, 2 kan genap. Nah, min 1 pangkat 2 berarti min 1 kali min 1 ya positif 1. Hasilnya dia positif. Nah, begitu pula dengan pangkat yang lebih tinggi. Ya, pokoknya kalau misalkan dia genap, ya, dia menjadi positif. Kalau dia ganjil, berarti dia negatif. Ya, untuk khusus yang ini ya, negatif 1. Oke, bagaimana kalau misalkan dia bilangan pokoknya 1, misalkan 1 pangkat 1, ya sama, 1 pangkat 1 ya tetap 1, 1 pangkat 2, ya tetap 1, jadi hasilnya tetap positif. 1 pangkat 15 ya tetap 1. Yang saya masukkan itu adalah yang ketika di sini dia min 1 ya, min 1 di sini. Oke, seperti ini. Jadi 1 hasilnya ini juga 1, berarti dia di sini betul ya. Berarti 6 ini kita bisa masukkan dia ke dalam himpunan penyelesaian. Ya, sekarang jadi ya, ya, himpunan penyelesaian dari persamaan yang ini itu adalah min 1, oke. Ya, min 1, terus apalagi 2, oke ini ya, 1, 2, lalu 6, nah, lalu 7, nah, kemudian 8. Jadi kita dari kecil ke besar. Oke, bentuk persamaan yang kelima ini ya, itu ada fx pangkat hx sama dengan sama dengan gx pangkat hx. Nah, jika pada persamaan yang keempat, ya bentuk persamaan yang keempat itu yang sama itu adalah
bilangan pokoknya, sedangkan bentuk persamaan yang kelima itu yang sama itu adalah pangkatnya ya. Kalau pangkatnya sama berarti syaratnya itu ada dua ya, yaitu fx sama dengan gx, hx sama dengan 0. Jika dan hanya jika fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya, supaya tidak berlama-lama. Di sini kita lihat bahwa yang sama itu adalah pangkatnya ya, yaitu x pangkat 2 dikurang 4. Sedangkan bilangan pokoknya itu berbeda. Oke, kita lanjut langsung penyelesaian. Syarat yang pertama, sini saya memakai warna putih saja ya. Oke, berarti sini syarat yang pertama, oke, fx sama dengan gx ya. Lalu di sini fx-nya berdasarkan pada bentuk ini berarti yang ini ya, fx-nya berarti x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan gx-nya yang ini x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Nah, di sini bisa langsung kita habiskan. Oke, x kuadrat. Nah, ini 2x dipindahkan ke kiri jadi negatif 3x sama dengan ya negatif 10 tetap. Oke, negatif 3 jadi tambah 3 ya, berarti min x min 1 ya, min 10 tambah 3 berarti min 7 ya, jadi tidak buang-buang langkah ya, tidak terlalu panjang. Oke, jadi x sama dengan 7 seperti ini. Oke, jadi kita sudah dapat ya himpunan penyelesaian yang pertama itu adalah 7. Nah, sekarang kita ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah hx itu sama dengan 0. Nah, hx di sini kan x kuadrat kurang 4 ya. Nah, sama dengan 0. Berarti ini kita jadikan dia oke, faktor ya. Jadi sini x kita buat dulu kurung untuk memisahkan mereka. Oke, jadi di sini kan cara cepatnya ya, langsung aja ini 4 diakarkan jadi 2 ya, berarti dia di sini minus, di sini tambah. Oke, dia memiliki ekor lagi. Nah, di sini kurang, ya di sini tambah. Nah, boleh kebalik ya, it's okay. Boleh tambah, boleh kurang di sini. Oke, jadi ini cara cepatnya ya. Jadi kalau misalkan di sini dia 9, berarti akar 9 3. Ya, kalau di sini dia 16, berarti akar 16 itu 4. 4 sini juga 4 ya. Kalau misalkan di sini x kuadrat dikurang 25, berarti akar 25 5 ya, berarti x kurang 5, x tambah 5. Nah, itu cara cepatnya lagi ya. Jadi kalau adik-adik skip ya berarti adik-adik tidak mendengarkan ya penjelasan yang ini. Oke, jadi kita nggak usah skip ya, kita anti skip ya. Jadi untuk bisa memahami, kalian harus bisa menyaksikan videonya secara berurutan ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut saja. Berarti ini x sama dengan 2, langsung ya. Dan x sama dengan negatif 2. Oke. Nah, di sini untuk syarat kedua ini ada syarat tambahan, fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena di sini ada 2 ya. 2 dan min 2, berarti kita harus masukkan 2 kali untuk fx dan gx-nya. Di sini saya memakai warna kuning saja ya. Oke, jadi untuk yang fx, oke, sama dengan 2. Untuk yang fx, di sini fx-nya berarti yang ini, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, kita ganti 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 ya, kita ganti x ini 2 dikurang 3, oke, berarti ini 4 ya, ditambah 4 dikurang 3, berarti 8 dikurang 3, 5 ya. Nah, 5 itu dia bukan 0 ya, berarti benar. Oke, memenuhi ya, memenuhi deh, benar, memenuhi untuk yang awal-awalnya ya, memenuhi. Tulis M saja di sini. Oke, sekarang yang gx
Yang GX itu saya pindahkan ke atas sini ya, masih untuk X sama dengan 2, GX-nya itu tambah 3X dikurang 10, kita ganti X-nya 2, 2 kali 2 4 ya, ditambah 3 kali 2 6, berarti ini 10 kurang 10 ya 0. Nah, berarti ini tidak memenuhi ya, saya kasih tanda merah deh, tidak memenuhi alias salah ya, tidak memenuhi. Oke. Nah, sekarang untuk yang jadi X sama dengan 2 ini dia tidak memenuhi ya. Nah, kita coba yang X sama dengan negatif 2. Kita coba untuk X sama dengan negatif 2, sama dengan sebelumnya, berarti kita masukkan fx ya, langsung saja ya. Persamaan ini negatif 2 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 2 dikurang 3. X-nya kita ganti dengan negatif 2 ya. Persamaan yang ini, fx. Berarti ini 4. Nah, ini yang saya maksudkan ya, ketika pangkatnya dia genap ya, 2 ini genap ya, berarti nanti jawabannya adalah positif ya. Ketika misalkan di sini dia ganjil misalkan 3, berarti kalau min 2 pangkat 3 berarti min 8, hasilnya adalah negatif ya. Ditambah ini 2 kali min 2 min 4 ya, dikurang 3, ini hasilnya 4 dikurang 4 0, 0 kurang 3 min 3. Oke, memenuhi ya. Oke, sekarang untuk yang GX ya, ini memang agak panjang ya, jadi kita selesaikan dengan teliti ya dan beruntun. Ini GX-nya langsung saja kita masukkan. Min 2 masih tetap X sama dengan min 2 ya. Pangkat 2 ditambah 3 dikali min 2 dikurang 10 ya. Berarti ini sama dengan 4 ditambah min 6 ya, kurang 6 saja, dikurang 10 ya. Min 6 dikurang 10 berarti min 16, min 16 ditambah 4 berarti min 12 ya. Min 12 juga bukan 0 ya. Selama dia bukan hasilnya 0, dia memenuhi ya. Oke. Jadi kita simpulkan bahwa untuk X sama dengan 2 dia tidak memenuhi karena di sini dia menghasilkan 0 pada GX-nya. Jadi yang memenuhi itu di himpunan penyelesaiannya adalah 4 ya. Dari kecil ke besar, min 2 dan 7. Oke, seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you next time.